Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan materi analisis laporan keuangan. Temuan ketiga kelas manajemen 5 dan 5B, Kamis 16 April 2020. Mengapa perusahaan menyediakan informasi akuntansi? Karena perusahaan publik memiliki stakeholder atau kita bicara pemegang kepentingan, yang mana bervariasi seperti pemegang saham, pemegang obligasi, bankir, kreditor, pemasok, karyawan, dan manajemen. Di mana para stakeholders perlu mengetahui bagaimana kinerja perusahaan, sehingga mereka bergantung pada laporan keuangan perusahaan yang diumumkan secara periodik untuk menyediakan informasi mendasar tentang kinerja keuangan perusahaan. Periodik bisa per triwulan, 3 bulan, per semester 6 bulan, atau per tahun. Kemudian untuk yang kita analisa di laporan keuangan seringnya adalah laporan laba rugi atau income statement dan neraca atau balance sheet. Neraca di mana menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat atau tanggal tertentu. Jadi di neraca ada aktiva, ada pasiva. Di mana aktiva merupakan hasil keputusan investasi yang diambil oleh perusahaan. Kemudian sisi pasiva merupakan sumber keuangan untuk mendanai investasi aktiva tersebut. Ini contoh dari neraca perusahaan. Laporan laba rugi, di mana merupakan laporan keuangan yang memperlihatkan penghasilan, biaya, pendapatan bersih dari suatu perusahaan selama satu periode waktu. Tujuan dari analisis keuangan adalah pertama, penting dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Mengetahui informasi untuk mengevaluasi kinerja yang dicapai manajemen perusahaan di masa lalu, dan juga untuk menyusun rencana di masa yang akan datang. Salah satu cara memperoleh informasi bermanfaat dari laporan keuangan perusahaan adalah dengan melakukan analisa laporan keuangan atau menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan didesain untuk memperlihatkan hubungan antara akun pada laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Yang pertama, kita mempelajari adalah average ratio, di mana rasio mengukur berapa besar penggunaan utang dalam pembelanjaan perusahaan, diukur dengan 4 rasio. Yang pertama, debt ratio atau rasio utang, mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk membiayai aktiva perusahaan. Semakin besar rasio menunjukkan semakin besar porsi penggunaan utang dalam membiayai investasi pada aktiva, dan risiko pun akan semakin meningkat, dan sebaliknya. Debt ratio sama dengan total debt dibagi total aset, atau total utang dibagi dengan total aset atau total aktiva. Yang kedua, times interest earn ratio, di mana mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban tetap berupa bunga dan dengan menggunakan EBIT. Semakin besar rasio ini berarti kemampuan perusahaan untuk membayar bunga semakin baik dan peluang untuk mendapatkan tambahan pinjaman dari bank semakin tinggi. Rumusnya adalah EBIT atau earning before interest and tax dibagi dengan interest. Laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan bunga. Yang ketiga, cash coverage ratio, di mana mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan EBIT ditambah dana dari depresiasi untuk membayar bunga. Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga juga semakin tinggi. Demikian juga peluang untuk mendapatkan pinjaman semakin besar. EBIT sama dengan EBIT ditambah depresiasi dibagi dengan interest. Laba sebelum bunga dan pajak ditambah depresiasi dibagi dengan bunga. Long term debt to equity ratio, di mana mengukur besar kecilnya penggunaan utang jangka panjang dibandingkan dengan modal sendiri perusahaan. Semakin besar rasio mencerminkan risiko perusahaan semakin tinggi dan sebaliknya. Long term debt dibagi equity, utang jangka panjang dibagi dengan ekuitas atau modal sendiri. Latihan menghitung rasio keuangan. Ada PT Dwipa, di mana menyampaikan neraca dan laporan laba rugi di periode akhir 31 Desember tahun 2008 dan tahun 2009. Dan laba ruginya, leverage ratio yang pertama adalah debt ratio atau total debt dibagi dengan total aset. Tahun 2008 total debt-nya adalah
4.400 ditambah 11.600 dibagi 33.000. Hasilnya 0,485 atau 48,5%. Tahun 2009, 6.000 ditambah 16.000 dibagi 40.000, hasilnya 0,55 atau 55%. Interpretasi atau penjabaran atau pengambil keputusan dari rasio ini adalah pertama, rasio semakin besar dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, yang mana menunjukkan semakin besar porsi penggunaan utang dalam biaya investasi pada aktiva, dan berarti risiko keuangan perusahaan semakin meningkat. Angka yang diperoleh dari laporan keuangan, total debt utang lancar ditambah utang jangka panjang, kemudian dibagi total aktiva atau total aset. Tahun 2009, total utang lancar ditambah total utang jangka panjang dibagi dengan total aktiva atau total aset. Yang kedua, time interest earn ratio, di mana EBIT dibagi dengan interest. Tahun 2008, EBIT-nya 5.280 dibagi dengan interestnya 940, hasilnya 5,6 kali. Tahun 2009, 5.320 dibagi 1.320, hasilnya 4 kali. Interpretasinya adalah semakin besar rasio tahun 2008 ke tahun 2009, berarti kemampuan perusahaan untuk membayar bunga semakin baik dan peluang untuk mendapatkan tambahan pinjaman juga semakin tinggi. EBIT dan bunga. Ini posisi EBIT dan bunga yang ada di neraca. Di laba rugi. Cash coverage ratio tahun 2008 5.280 ditambah 1.800 dibagi 940, hasilnya 7.080 dibagi 940, 7,5 kali. Tahun 2009, 5.320 ditambah 2.000 dibagi 1.320, 7.320 dibagi dengan 1.320, hasilnya 5,5 kali. Interpretasinya adalah semakin kecil rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga semakin rendah, dengan demikian peluang untuk mendapatkan pinjaman yang baru semakin rendah. Posisi dari EBIT, kemudian depresiasi, dan bunga. EBIT ditambah dengan depresiasi, long term debt to equity ratio sama dengan long term debt dibagi equity. Tahun 2008, 11.600 dibagi dengan 17.600 sama dengan 0,659 atau 65,9%. Tahun 2009, 16.000 dibagi dengan 18.000, 0,8888 atau 88,9%. Interpretasinya adalah semakin besar rasio mencerminkan risiko keuangan perusahaan semakin tinggi. Dari jangka panjang dan total modal sendiri. Demikian pertemuan hari ini. Semoga nanti bisa dipahami. Jika ada yang perlu ditanyakan, boleh langsung WA saya. Nanti dilanjutkan dengan kuis. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.